Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danmiatun Piaut 5 Stainu Temanggung akan menyampaikan laporan asesmen perkembangan anak usia dini atau sering juga disebut dengan rapot. Pengertian laporan asesmen atau rapot yaitu kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini dalam rangka memantau perkembangan kemampuan dasar atau bahasa, kognitif, fisik, motorik, dan perkembangan pembiasaan, meliputi nilai moral dan agama serta sosial, emosional, dan kepribadian dengan menggunakan instrumen secara autentik, menyeluruh, sistematis, dan alamiah. Manfaat dari penilaian itu sendiri bagi guru meliputi mengetahui perkembangan anak, mendapat informasi awal tentang hambatan atau gangguan dalam tumbuh kembang anak, mengetahui kesesuaian stimulasi dalam layanan dan perkembangan kebutuhan anak, dapat memberikan dukungan yang tepat pada anak, dan memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak untuk rencana pembelajaran selanjutnya. Manfaat untuk orang tua yaitu memperoleh informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan minat anak di sekolah, memudahkan orang tua memberi stimulus yang sesuai di rumah, membuat keputusan antara orang tua dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak. Sedangkan manfaat untuk anak itu sendiri yaitu menjaga pertumbuhan anak lebih sehat dan konsisten, perkembangan anak menjadi lebih optimal, anak mendapat stimulasi sesuai minat dan perkembangannya, dan anak mendapat dukungan sesuai dengan perkembangannya. Untuk ruang lingkup, indikator yang dinilai dalam perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan agama dan moral, perkembangan seni, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan kognitif. Untuk penyusunan laporan atau rapot dalam pendidikan anak usia dini, ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian bulanan, catatan anekdot, hasil karya, dan hasil observasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang bisa dilakukan dengan cara menganalisis data, menyimpulkan, dan membuat keputusan. Untuk jenis pelaporan hasil pembelajaran pada anak usia dini ada dua, yaitu pelaporan berkala disesuaikan dengan jadwal akademik. Yang kedua, pelaporan secara insidental disampaikan apabila ada hal-hal yang penting berkaitan dengan perkembangan anak. Untuk waktu pelaporan bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, seperti laporan triwulan atau 3 bulan, dan laporan semester atau 6 bulan. Sedangkan untuk tata cara penulisan rapot, yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan kalimat positif dan santun. Yang kedua, memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata. 3. Isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai BSH atau berkembang sesuai harapan, BSB atau berkembang sangat baik di setiap indikator pada kompetensi dasar program pengembangan. Yang keempat, memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangannya masih BB atau belum berkembang, dan MB atau mulai berkembang. Yang kelima, laporan bersifat personal atau individu yang menggambarkan perilaku khusus anak di kelas. Untuk mode rapot pada anak usia dini, yaitu laporan semester atau rapot disampaikan dalam bentuk narasi yang ditulis dengan kalimat yang efektif atau tidak terlalu rumit dan objektif, dan berisi secara saran kepada anak. Misalnya, perkembangan sosial dan emosional Anandalisa pada umumnya baik, berkembang sesuai harapan dalam bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya dan dapat bekerja sama dengan teman. Mulai berkembang dan perlu motivasi dalam hal
mau meminjamkan miliknya kepada teman, dan mentaati aturan permainan. Untuk sistem pelaporan di pendidikan anak usia dini, laporan perkembangan anak dibuat secara tertulis oleh guru, tetapi penyampaian laporan dilakukan secara tatap muka, sehingga dimungkinkan adanya hubungan dan informasi timbal balik antara pihak lembaga dan orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.